orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Puji Tuhan, senang banget bisa menyapa Shalom bagi setiap Bapak Ibu terkasih. Yuk memuji Tuhan. Kami masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Kami masuk namanya suci, kudus, agung, mulia Yesus kudus. Ku menyembahmu, ku sembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Sembah Tuhan Yesus, sebab namanya suci, kudus Tuhan. Puji Tuhan, sebab namanya suci, kudus Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pastor minta izin, kayaknya suara feedback itu mengganggu. Sebentar ya, Pastor coba kecil dulu volumenya. Dor. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Makasih buat pujiannya yang menyentuh hati dan
komentar-komentar yang diberikan, ya. Salah satunya yang menonjol pagi ini, rompinya bagus. Ini ada ceritanya Bapak Ibu. Mau tahu nggak? Boleh ya. Nah, ini kayaknya ya, rompi ini nuansa Dayak. Sebetulnya Pastor punya kenalan banyak banget orang-orang Dayak yang mengasihi Pastor Andy. Dari dulu sebetulnya pengen punya, cuma kan saya tidak minta gitu. Saya tidak mau minta. Lantas ini dapat dari mana? Kemarin ada satu opa dan oma yang datang dari Berau. Lalu bukan hanya dikasih, tetapi dipakaikan gitu di depan orang banyak. Puji Tuhan. Jadi hari ini Pastor pakai, senang banget dan ternyata cocok. Banyak yang bilang bagus rompinya, iya rompinya bagus. Tapi tokoh saudara ini adalah berat, mungkin karena bahannya jadi, tapi it's okay ya, oke banget itu. Puji Tuhan. Iya. Nah, itu sudah. Ada juga yang kasih komentar, katanya ini sih sifatnya bertanya, Pastor Andy pakai listip ya. Jadi di sini kembali Pastor mau menjawab, tidak, kasihan, saya tidak pakai listip. Ini sama sekali alami. Jadi ini kita live kan di 3 platform. Ada YouTube, Facebook, dan di TikTok. Jadi di Facebook dan di TikTok ini apa adanya, puji Tuhan. Jadi kalau ditanya Pastor Andy pakai listip, tidak pakai listip ya. Ini asli. Iya, ini asli. Jadi mau cek asli ini, nggak ada listip. Kan saya pernah bilang dulu bibir saya hitam. Memang dulu waktu masih kecil kemerah-merahan, tapi merokok, narkoba gitu, akhirnya hitam, jelek. Sekarang saya kan pernah bilang, ada nyanyinya, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Jadi ya udah gini ya. Jadi ini jawabannya, Pastor Andy tidak pakai listip. Memang gitu. Made in heaven, amin. Nah, jadi di YouTube, di Facebook ini alami. Namun yang di TikTok terus terang Pastor pakai filter. Karena di TikTok ada fitur filter ya, kayak di Facebook, YouTube tidak ada. Nah, namun harus saudara ketahui, filter yang saya pakai di TikTok ini saat live ini hanya sedikit sekali. Kenapa sedikit kok enggak banyak?
karena takutnya nanti terlalu mencolok antara di TikTok, di Facebook, di YouTube gitu. Jadi gitu ya. Bapak Ibu bisa tanya deh kepada orang yang sudah pernah ketemu langsung, bagaimana? Katanya sih senang gitu. Ya, senang. Dan nanti bisa kasih komentar siapa di sini yang ikut live streaming saat ini yang pernah ketemu langsung, ya, yang pernah ketemu langsung, kasih komentar, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Nah, yang di thumbnail di gambar YouTube nanti muncul di Facebook juga, ini apa, di thumbnail itu fotonya dengan Opun Kardosihite. Opun Kardosihite, ya. Opun Kardosihite itu kayaknya aktif banget juga ikut di live streaming ini. Jadi kemarin ketemu di saat kebaktian beliau dari mana? Nanti coba saya ini ya. Dan senang banget ketemu, dia berkata, saya boleh peluk karena senang banget, boleh ambil video, ambil foto, iya boleh. Lalu Opung ini dia sebetulnya kasih amplop kepada Pastor Andy, tapi bisa tanya jujur kepada siapa saja, sedapat-dapatnya selalu Pastor Andy menolak dengan sopan. Saya berkata tidak perlu, senang saya bisa melayani. Jadi jangan berpikir Pastor melayani untuk cari amplop, ya. Jangan. Kalau itu ada pikiran Bapak Ibu, hendaklah dibuang jauh-jauh, karena nanti berdosa di pikiran. Jadi akhirnya dikasih, Pastor bilang enggak usah, ya. Nah, tahu-taunya gitu, di baju putih yang Pastor pakai melayani hari Minggu, itu kan tidak tahu lupa, bajunya hampir dicuci, ternyata di dalam kantong itu ada amplop. Nah, Pastor sharing ini apa adanya, ya. Ini juga sebagai pembuka supaya kita bisa sebentar ketika mendengar firman, kita bisa memahami firman itu. Nah, Pastor udah lupa kan? Karena memang saya melayani tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan amplop, tidak mengharapkan persembahan. Saya melayani, berbakti, mengabdi, ladang pengabdianku kepada Tuhan Yesus. Jadi baru kemarin malam bajunya dicek, itu ternyata ada disisipkan. Ini Opun Kardosihite, makasih. Ternyata disisipkan di dalam kantong. Saya tidak tahu ya apa ini, mungkin budayanya orang Medan memberkati hamba Tuhan. Tapi apapun itu saya terima kasih, apresiasi buat hatinya. Nah, lalu di dalam amplop itu ada ini, dan Pastor mau buka-bukaan deh. Saya buka, dan saya buka, biasanya isinya itu adalah form doa. Tapi ini dalam isinya nih, saya buka ya. Wah,
Pastor Andy dapat berkat. Nah, ini mau bilang apa? Ini mau bilang upah. Saya kira juga saya tidak mencari upah ini. Mungkin ini yang dikatakan berkat Tuhan tidak bisa kita tolak. Nah, ini yang saya alami. Ini saya kasih tunjuk apa adanya. Mungkin orang yang iri hati, dengki, yang menuduh Pastor Andy ini macam-macam, dukun berkedok pastor kah, atau sesat kah, atau tidak setuju kah dengan doa in Jesus name kah, tambah iri dengki. Tapi bagaimana ini dapat berkat dikasih? Nah, Pastor terima, ternyata ada dapat berkat banyak 500.000. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Opun Kardo Sihite. Pastor simpan dulu ya berkat ini. Nah, di dalam berkat ini sendiri ada surat. Ya, ada surat. Ya, ada surat. Nah, saya bacakan suratnya. Ya, saya bacakan ya. Shalom Pastor, saya Opung Kardo Sihite yang dari Pekanbaru. Pekanbaru itu sama kan di Medan, soalnya Pastor belum ke daerah sana. Pastor, saya sekarang lagi di Balikpapan di rumah anakku di Sepinggan. Saya sangat senang sekali datang ke YHS jumpa sama Pastor. Sudah 3 kali, sudah 3 kali Opung Kardo Sihite ini datang rupanya ke YHS ibadah. Saya ingin sekali mengasih oleh-oleh sama Pastor, tapi tidak tahu apa oleh-oleh yang akan kuberi sama Pastor. Jadi inilah ganti oleh-olehku Pastor. Jangan dilihat dari banyaknya, Pak. Mudah-mudahan oleh-olehku ini jadi berkat untuk keluarga Pastor. Doakanlah kami, anak-anakku, cucu-cucuku sehat-sehat, segala penyakit yang tubuh kami Tuhan sembuhkan dan dijauhkan dari mara bahaya dan pekerjaan anak-anakku dan sekolah diberkati Tuhan dan diberi panjang umur dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Makasih ya. Jadi ini sedikit cerita saudara-saudara sekalian. Ada banyak komentar juga yang lain seperti bilang air doa yang Pastor doakan itu ya hari ini kayaknya viral di TikTok. Puji Tuhan, masih dipercaya Tuhan. Jadi pro dan kontra itu sudah biasa. Tapi kalau sampai kontra datang dari sesama anak Tuhan Yesus, ya kasihan. Nanti malah orang yang terus berpikir kontra tentang pekerjaan Tuhan, tentang pelayanan orang lain, nanti dia sendiri jalan di tempat pelayanannya. Artinya dia sendiri tidak berkembang karena dia bukan fokus pada apa yang harus dia lakukan tugas pelayanannya, tapi dia sibuk menilai, menghakimi pelayanan orang lain. Nah, orang-orang seperti itu, kata Injil Matius, pasti akan mendapat hukuman. Mereka yang suka menghakimi akan dihakimi suatu hari oleh Tuhan. Ya, juga ada saya dapat ini celaan, katanya kalau airnya itu sakti, lantas kenapa kalau sakit sendiri, Pastor pernah sakit,
COVID, lalu kenapa ke dokter gitu. Ya, kalau memang tidak percaya tidak apa-apa. Seorang pendoa tidak menjadikan dia seorang Superman. Saya dan kita semuanya hamba Tuhan, anak Tuhan adalah orang-orang biasa. Kita pun kalau disembuhkan, diberkati, diselamatkan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, seperti saat ini jujur pastor ini lagi kayaknya memang pilek berat ini. Jadi kalau saudara-saudara yang merasa tidak cocok dengan pelayanan ini, lantas lah dia sendiri aja pilek, lantas ngapain minta doa sama kita? Nggak apa-apa, jangan lagi ikut channel ini, cari channel yang engkau rasa sempurna. Saya juga hamba Tuhan, bisa juga flu, terpapar COVID, pernah juga saya masuk ke rumah sakit Pertamina di Balikpapan gitu. Ya, harusnya itu pikiran-pikiran yang picik harus dibuang sebetulnya. Jadi seorang dokter handal pun bukan berarti dia anti sakit. Demikian pun juga seorang pengajar, ketika dia mengajar dengan karunia yang Tuhan kasih luar biasa, bukan berarti bahwa semua yang diajar itu menjadi pintar. Pasti ada juga yang tidak masuk di ajarannya. Demikian pun guru atau penginjil. Demikian pun juga pendoa, ketika mendoakan orang, ada yang sembuh, ada yang belum sembuh, itu tidak menjadikan dia sebagai orang yang super gitu. Ya, apalagi. Nah, dari hal-hal ini, pastor mau supaya saudara-saudara bisa memahami, iya betul sekali. Jangan sampai menjadi orang yang sirik, iri, dengki. Kemarin ada satu wawancara dari bapak, pastor nggak kenal, di video itu sudah naik, ya. Bagaimana dia sendiri merasakan, dia sudah ikut kebaktian itu kayaknya sudah 2 kali. Lalu dan dia bicara waktu di take video secara spontan, no rekayasa, no settingan. Dia bilang, kenapa ya masih ada orang di medsos yang iri dengki dengan pelayanan ini? Mungkin karena terpengaruh dengan hiruk pikuknya keviralan atau komentar-komentar negatif, positif atau pembicaraan. Tetapi menurut Bapak ini orang biasa, kita semua orang biasa. Ya, dia bilang, saya sendiri yang sudah datang ke sini, saya merasakan, saya melihat, saya mengalami bahwa pelayanan ini betul-betul ada berkat-berkat Tuhan gitu. Jadi tadi sedikit sharing juga kesaksian, dan ini akan mengantar kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan saatnya time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor bukakan beberapa bagian firman Tuhan bagi setiap kita saat ini. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan. Iya, tiba saatnya kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Yes. Kita lihat dulu Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Puji Tuhan.
Baik, Pastor bacakan bagi Bapak Ibu terkasih. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa. Karena itu kalau kamu dibangkitkan, karena itu kalau kamu disembuhkan, karena itu kalau kamu dipulihkan, karena itu kalau kamu diampuni, hiduplah bersama Kristus. Orang-orang sakit yang disembuhkan, hiduplah bersama Kristus. Orang-orang berdosa yang diampuni, setelahnya hiduplah bersama Kristus. Orang-orang yang lemah, yang hancur dipulihkan, setelahnya hiduplah bersama Kristus. Biar sungguh-sungguh apa yang kitab suci ajarkan, hidupku, hidup kita, hidupmu bukanlah hidup milik kita sendiri lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Setelah disembuhkan, setelah diampuni, setelah dipulihkan, setelah diberikan hidup yang baru, hiduplah bersama Kristus. Ayat yang kedua dari Kolose pasal 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara-perkara surgawi, maka kita akan candu untuk senantiasa merindukan hal-hal surgawi. Dunia dan segala kenikmatannya ini sungguh sangat amat menggoda. Kalau kita tidak bisa menjaga pikiran kita, pikirkan hal-hal yang kekal, pikirkan hal-hal surgawi, maka siapa saja termasuk yang bicara ini bisa akan cinta dunia ini dan segala kenikmatannya. Itulah sebabnya selama Andi Simon masih hidup, Bapak Ibu juga masih kesempatan anugerah Tuhan kasih. Mari firman Tuhan mendorong kita senantiasa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara surgawi, pikirkanlah semuanya itu. Jangan sampai ada lagi iri dengki. Iri tanda tidak mampu, itu orang sering katakan. Mari sebagai orang yang sudah dibangkitkan Kristus, orang yang dipilih Kristus, orang yang disembuhkan Kristus, orang yang mendapat hidup yang baru dari Kristus, orang yang diampuni oleh Kristus, mari kita pikirkan perkara-perkara di atas. Karena kita harus berubah. Dalam Yesus kita berubah, termasuk pikiran kita. Bukan hanya penampilan, bukan hanya agama kita berubah, tetapi juga kita berubah kerangka berpikir kita, cara berpikir kita, yang selama ini mungkin seringkali mengeluh, ya, takut dan khawatir. Pastor beri contoh. Ada satu keluarga di mana dia selama ini merasa sehat. Lalu akhirnya
dia cek ke Malaysia dan hasil cek itu menyatakan di tubuhnya ada kista. Lalu setelah tahu hasil cek itu, akhirnya yang sebelumnya sehat, kuat jalan, normal kerja, aktivitas normal, makan baik, setelah dapat hasil check up dari Malaysia, dia mulai khawatir. Istrinya mulai menangis dan mulai menghakimi hari esok. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Padahal sebelumnya tidak apa-apa. Saya sharing ini tidak bermaksud merendahkan orang yang sakit atau hasil lab. Tetapi saya mau bicara bahwa kadang-kadang ketakutan itu membunuh kita dan bukan penyakit yang didiagnosa oleh dokter. Perjalanan hidup masih panjang. Kita hidup ini bukan ditentukan dari hasil lab atau medis maupun vonis dokter. Kita hidup ini masih panjang. Kalaupun ada sedikit diagnosa yang kelemahan di tubuh kita, kita bisa untuk ubah pola hidup, kita bisa bertobat, kita bisa berdoa, ada kesempatan. Dan juga bisa aja kista itu hilang, atau kista jinak, atau mungkin kista itu yang memang ada di tubuh yang tidak mengganggu. Saya bicara ini karena sudah sering bertemu orang-orang sakit dengan berbagai macam sharing dan saya dengar macam-macam. Ini seumpama kalau saudara bawa sepeda motor. Itu biasanya kalau bensin hampir habis, itu muncul lampu atau tulisan gambar bensin. Betul ya? Tapi ketika muncul alarm gambar bensin, itu kan tidak serta-merta motor yang kita pakai atau mobil itu mogok. Bahkan biasa masih ada puluhan kilometer yang bisa kita tempuh. Jaraknya untuk apa? Untuk kita cari isi premium atau bensin atau solar. Jangan lantas ketika muncul alarm lalu ada gambar bensin lalu kita panik. Waduh, mogok. Nggak begitu. Masih panjang. Masih ada jalan untuk cari SPBU. Demikian pun ketika ada alarm muncul, hasil lab, hasil dokter, hasil CT scan, tidak lantas engkau lantas mati dan langit runtuh. Tidak begitu. Masih panjang. Kalau tadi digambarkan bahwa seperti motor yang sudah mulai muncul gambar bensinnya, masih ada jalan ke SPBU, masih ada kesempatan untuk isi bensin di pengisian berikutnya. Demikian pun hari ini ketika mungkin engkau mendapat vonis atau hasil lab atau CT scan yang tidak baik di kesehatanmu, masih ada jalan, masih ada harapan, masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kita berdoa, masih ada Tuhan. Maaf ya, kadang-kadang banyak orang suka meludah di piring makannya sendiri.
Maksudnya apa? Saudara nanti kasih komentar ya. Ini kan peribahasa. Jangan kamu meludah di piring makanmu sendiri. Begini Bapak Ibu terkasih. Kalau saudara melihat ada orang yang bekerja di satu perusahaan, di kantor, di mana gitu. Kalau tiap hari isinya dia komplain, jelek-jelekin pimpinannya, tapi tiap bulan berharap mendapatkan gaji dari pimpinannya, tapi sepanjang hari dia jelek-jelek pimpinannya, ini yang dimaksud orang yang meludah di piring makannya sendiri. Lebih baik daripada engkau mengeluh, komplain, lebih baik engkau bekerja sungguh-sungguh. Kemarin Pastor ada melihat satu video singkat orang-orang yang bekerja, siapa itu, di pemain sepak bola yang terkenal, Cristiano Ronaldo. Ya, dia mempekerjakan pekerja-pekerja yang membantu dia. Jadi sebelum orang bekerja membantu dia ada perjanjian dulu. Ya, dia buat perjanjian bahwa selama bekerja membantu dia tidak boleh sekali-kali ngomong jelek di tempat kerja, ataupun ngomongin orang lain, ataupun ngomongin keluarga-keluarga di mana dia bantu gitu. Kalau sampai ketahuan, dipecat, kira-kira gitu. Jadi jangan sampai kita sudah dapat berkat dari Tuhan, tapi kita akhirnya memecahkan berkat itu sendiri dari omongan-omongan kita. Demikian pun juga Bapak Ibu sekalian, tubuhmu ini bukan rumah sakit, bukan juga sarang virus, tetapi rumah Roh Kudus, rumah kesembuhan. Jangan engkau hari-hari kutukin tubuhmu sendiri setelah mungkin engkau mendapatkan hasil vonis dokter, lalu engkau mulai tiap hari keluh kesah, menghakimi hari esok, dan engkau mulai mematuk tentang hari kematianmu. Bapak Ibu terkasih, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Mungkin kita bisa dengan berani berkata, ya udah, kalau memang menurut Tuhan umurku sudah cukup, itu berarti saatnya saya pulang ke surga. Di surga itu kediaman lebih baik, tempat lebih baik, suasana lebih baik daripada di bumi. Di sorga rumah lebih baik. Mungkin coba kita mulai pikirkan hal-hal ini. Jadi jangan terus dihantui rasa takut. Orang yang sembuh hari ini bukan berarti dia tidak akan meninggal dunia. Hanya delay. Kita nggak tahu delaynya berapa lama. Tapi lewat firman ini mari saya mengajak kita menguasai pikiran kita. Pikirkanlah ketika suatu hari nanti waktunya Tuhan berkata, Andi Simon, tugasmu di bumi sudah selesai, kamu pulang. Saudara, saya harus berkata, siap Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara di atas. Yang di atas itu di sorga
jauh lebih indah daripada apa yang di bumi ini. Kan ada pujiannya, dibandingkan semua keindahan dunia, surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih indah dibandingkan semua keindahan dunia. Surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih indah. Jadi saudara-saudara, Pastor mau sisipkan pesan ini, boleh nggak? Gini, nanti kalau misal di antara kita Pastor Andy duluan Tuhan Yesus panggil, tidak usah ditangisin. Berarti Pastor Andy pulang ke kediaman yang lebih baik. Pastor Andy dipanggil menghadap Bapa di tempat penyembahan terindah. Terus gimana dong kalau saya mau kasih ini ucapan? Boleh. Saudara yang terberkati dengan pelayanan ini boleh kirim ucapan. Selamat berpulang ke pangkuan Bapa di surga, Pastor Andi Simon. Boleh kirim bunga? Boleh. Tapi nggak usah bersedih. Karena ketika orang percaya Tuhan Yesus berpulang atau meninggalkan dunia ini, dia menuju tempat kediaman yang lebih baik lagi. Dia pindah rumah dari rumah yang fana ke rumah yang kekal. Wah, banyak yang bilang boleh. Iya. Ya, jadi tadi Pastor coba sharing beberapa hal untuk mendorong hati kita supaya pikirkan hal-hal yang di atas. Kematian bagi orang yang tidak percaya sesuatu yang mengerikan, tetapi kematian bagi orang yang percaya Tuhan Yesus adalah sesuatu yang indah. Amin. Amin. Sekarang Pastor akan ajak kita maju melihat Filipi pasal yang keempat. Satu ayat lagi ya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Puji Tuhan, puji Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Pastor bacakan, selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, ya jelas ya, Tuhan suruh kita pikirkan semua yang baik, bukan kepahitan, bukan kedengkian. Justru kita harus tolak. Kembali, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Wow. Di sini firman Tuhan mengajar saya dan Pastor sharing ini bahwa kita bisa mengendalikan hidup kita saat kita bisa menjaga pikiran kita.
Pikiran orang percaya itu seperti mahkamah. Saat dia bisa mengendalikan pikirannya, maka dia bisa mengendalikan seluruh hidupnya. Orang yang bisa mengendalikan pikirannya, dia memikirkan perkara yang di atas, dia memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu, puji Tuhan. Ada orang ngomong kita jelek, ya kita nggak usah sampai terpancing. Ada orang yang ajak kita untuk ribut, kita jangan sampai emosi. Kita melihat kesalahan orang lain, itu adalah ladang kita untuk mengampuni. Kita melihat kekurangan orang lain, itu kesempatan kita mendoakan dia. Itu adalah wadah pelayanan. Bukan lantas kita, kalau bahasa Makassar, pak cik dak ki. Nggak gitu. Ya, kiranya apa yang Pastor share ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu terkasih. Ayo, siapa yang merasa terberkati dengan apa yang Pastor share, baik firman Tuhan maupun juga kesaksian-kesaksian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, jangan pikirkan hal-hal yang tidak membangun, tapi pikirkanlah hal-hal yang kudus dan suci. Sucikan dan kuduskan hati ini Tuhan untuk melakukan firman. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak melakukan firman-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama Tuhan Yesus, mulialah nama Tuhan Yesus. Tiada lagi seperti Tuhan Yesus, besar kasih-Nya. Tiada lagi seperti Tuhan Yesus, besar kuasa-Nya. Hore! Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak melakukan firman-Mu. Tubuh jiwa rohku kami serahkan padamu, kami menyembah-Mu. Tinggikan nama Tuhan Yesus, mulialah nama Tuhan Yesus. Tiada lagi yang seperti Tuhan Yesus, besar
Tiada lagi seperti Tuhan Yesus. Amin. Besar kuasa-Nya. Puji Tuhan. Tinggikan nama Tuhan Yesus, muliakan nama Tuhan Yesus. Tiada lagi seperti Tuhan Yesus. Besar kasih-Nya, tiada lagi seperti Tuhan Yesus. Besar kuasa-Nya, besar kuasa-Nya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, memang Pastor lagi flu berat Bapak Ibu sekalian, dan saya apa adanya, tidak malu. Bukan berarti hamba Tuhan yang suka berdoa lantas dia kebal, tubuhnya, imunnya terus kuat. Itu bukan hamba Tuhan, itu Superman. Hanya kisah fiksi, tapi saya lagi flu, maka tadi ada mertepo sore beda. Ya ini, tapi kembali kelemahan tubuh yang saya alami selama saya masih bisa berkesempatan melayani, tetap melayani. Mungkin yang lain punya kesempatan untuk tidak melayani, tapi Pastor ini tetap melayani supaya saudara bisa yang tadinya kurang paham ya, atau melihat Andi Simon seperti apa. Saya ini kasihan bukan dukun, bukan juga orang yang pintar, bahkan saya tidak sekolah tinggi. Saya hanya seorang yang rusak, yang hancur, yang Tuhan jamah, yang sekarang belajar melayani dan suka mendoakan orang. Dan terima kasih Tuhan, Tuhan percaya. Nah, dalam kondisi Pastor juga lagi pilek, flu, sekarang banyak banget tetap orang minta doa. Puji Tuhan. Dan sekarang Pastor mau berdoa untuk air minum sesuai dengan udah banyak minta, karena takutnya Pastor kadang suka lupa. Baik, angkatlah air minum yang di tangan kanan saudara, dan diberkatilah air ini, air minum ini, air biasa ini dalam berkat Tuhan menjadi air doa kesembuhan, healing water, air biasa yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang minum dalam berkat Tuhan, sakitnya disembuhkan. In Jesus' name. Amin.
Mari sama-sama kita minum, biarlah air ini menjadi berkat kesembuhan buat tubuh kita dan tubuh saya juga. Terus memberkati. Ya, segar, amin, segar, puji Tuhan. Dan juga Pastor mau berdoa bagi saudara-saudara yang sedang dalam kelemahan tubuh. Mari angkat tangan saudara, Pastor juga hamba Tuhan, angkat tangan. Bukan lantas doa kesembuhan ini berasal dari Pastor bukan, tapi dari Tuhan. Karena sekarang saya juga lagi mengalami pilek, ya, sedikit batuk. Saya juga bermohon kiranya roh kesembuhan Tuhan juga menyentuh saya. Bukan hanya ribuan orang-orang yang disentuh, saya juga Tuhan. Angkat tangan saudara. Setiap tangan yang terangkat atau mereka yang memberikan tanda untuk siap didoakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh rahmat, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhku, mengalir di tubuhmu. In Jesus name. Kelemahan tubuhku, kelemahan tubuhmu, sakit bakteri virus di tubuhku, sakit bakteri virus di tubuhmu, gangguan kesehatan di tubuhku, gangguan kesehatan di tubuhmu. Engkau mengalami sakit, infeksi, radang, virus, kuman, atau penyempitan di pembuluh darah, gangguan di kepala, otak, stroke, tumor, kista, kanker. Aliran kesembuhan dari Bapakku di surga. Terjadi kesembuhan di tubuh Bapak Ibu sekalian, orang-orang muda yang sedang sakit, anak-anak yang sedang sakit, atau mama papa yang sedang sakit. Aliran kesembuhan saat ini mengalir, menjamah, menyentuh, mentouch tubuhku dan tubuhmu yang sedang sakit. Disembuhkan dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bapakku di surga buat roh kesembuhan yang Engkau curahkan saat ini. Kami bersyukur dan kami terimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Semua tubuh kita diberkati, sehat-sehat. Saya ucapkan terima kasih sudah ikut live bersama-sama. Panjang umur semuanya. Closingnya dengan ucapan Sola Fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus serta kita dan sayang kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum selesai closing, Pastor rindu untuk kembali memuji Tuhan. Ayo, ada yang
Tahu nggak pujian apa? Coba ya sebentar, Pastor lihat apa yang ada yang bisa Pastor bawakan pujian. Ya, puji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia sakit, tidak membawa kematian, karena Tuhan akan menopang hidup mereka. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hore! Yes. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila mereka sakit, tidak sampai mati, sebab Tuhan memberi kesembuhan. Amin. Yeay. Tangannya, yeay. Sebab Tuhan menopang tanganku dan tanganmu, orang yang percaya. Apabila mereka sakit, tidak sampai meninggal dunia, sebab Tuhan datang untuk menyembuhkan. Hore! Yeay! Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ada yang minta doa minyak. Pastor dorong saudara minta kepada gereja atau di mana engkau digembalakan, biar Bapak Gembala saudara mendoakan minyak itu ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yes, amin. Apabila mereka sakit, tak sampai binasa, sebab Tuhan pasti datang menyembuhkan. Hore, haleluya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan pasti menopang tangan mereka. Amin. Apabila mereka sakit, tak sampai binasa, sebab Tuhan pasti menopang dengan tangannya. Yeay. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan pasti menopang dengan tangannya. Apabila mereka sakit, tak sampai binasa, sebab Tuhan pasti menopang dengan tangannya. Yeay. Sebab Tuhan pasti menopang dengan tangannya. Yeay. Amin. Masuklah hari yang baru dengan penuh syukur
dan sukacita karena Tuhan Yesus sudah melawat kita dengan firman-Nya, pujian yang berkuasa dan doa-doa yang mendatangkan kesembuhan in Jesus name. Amin. Closingnya dan sampai jumpa besok lagi. Bless you. Dadah semuanya.